Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Kiki. Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu mau kalian semua berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Siap ya? Ayo, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah itu sekarang ibu mau kalian menyiapkan alat tulis kalian. Seperti biasa, tangan kanan memegang pensil, tangan kiri memegang buku tulis. Gunanya untuk apa? Untuk kalian nanti mencatat apa yang ibu jelaskan. Kita mulai belajar ya anak-anak ibu. Ibu mau kalian semua memperhatikan, mendengarkan ibu baik-baik. Nah, ibu punya dua benda. Di tangan kiri ibu dan di tangan kanan ibu. Ada benda apa ini? Betul sekali. Di tangan kanan ada gula pasir. Kemudian di tangan kiri ada buah jeruk ya. Biasanya kalian menemukan dua benda ini di mana? Ayo, di mana? Iya, di pasar, di warung. Pernah beli ini, Nak? Pasti semuanya pernah beli ini. Yang mau ibu tanyakan adalah saat kalian membeli buah jeruk atau gula pasir ini, apa yang dipakai penjualnya atau pedagangnya untuk mengukur berat benda ini? Apa yuk yang dipakai? Iya, timbangan. Sama tidak? Timbangan yang dipakai untuk mengukur berat gula dan timbangan yang dipakai untuk mengukur buah jeruk. Betul, tidak sama. Nah, tetapi mereka punya ukuran yang sama. 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo, dan lain-lain. Ada angka pastinya. Ya, jadi ulangi ya. Timbangannya tadi kan berbeda. Ada yang dipakai untuk menimbang gula pasir, yang dipakai untuk menimbang buah jeruk. Keduanya berbeda, tetapi punya ukuran yang pasti. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan lain-lain. Nah, alat mengukur benda yang punya ukuran pasti itu tadi disebut alat ukur satuan baku. Jadi namanya adalah alat ukur satuan baku. Sekarang ibu bertanya lagi sama kalian. Kira-kira nih, saat ini juga kalian yang di dalam kelas ini, kalau ibu menyuruh, nak timbangkan gula pasir ibu, timbangkan buah jeruk ibu, bisa tidak? Ayo, sekarang juga timbangkan. Bisa tidak kalian menimbang kedua benda ini? Mengukur berat benda kedua benda ini. Bisa? Iya, ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak. Yang menjawab bisa, pakai apa nak kita menimbangnya nak? Pakai tangan. Oh, pakai tangan kak. Kayak seperti ibu begini, ditimbang mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Bisa. Kalau yang menjawab tidak bisa, pakai apa? Kenapa tidak bisa ditimbang? Iya, karena di dalam kelas tidak ada timbangan atau alat ukur satuan baku tadi. Tadi ada kan contohnya sudah ibu tunjukkan ya. Ini dipakai untuk mengukur gula pasir, beras. Kemudian yang sebelah sini ini adalah contoh alat ukur berat benda untuk biasanya kalian jumpai saat menukar buah jeruk atau misalnya seperti membeli telur ya. Nah, karena di dalam kelas
tidak ada alat ukur satuan baku seperti yang dicontohkan ibu di atas ini, berarti kita tidak bisa menimbang dua benda ini. Iya, begitu? Iya. Padahal ibu punya caranya. Cara sederhana agar kalian bisa menimbang benda, mengukur berat benda walaupun tidak punya ukuran yang pasti. Nah, alat ukur benda yang tidak punya ukuran yang pasti ini tadi disebut satuan tidak baku. Pakai apa Bu Kiki kita menimbangnya? Nah, alatnya sederhana saja, Nak. Kita akan menggunakan ini. Ada yang tahu apa namanya ini? Iya, ini namanya adalah hanger ya, atau gantungan baju. Yang kita butuhkan adalah satu gantungan baju, kemudian 2 buah kantong plastik ya, 1, 2. Dan sebagai pemberatnya atau pembanding bendanya, ibu menggunakan batu kerikil yang halus seperti ini. Nah, kalau pian di rumah tidak ada batu kerikil seperti ini, bisa menggunakan kelereng atau juga bisa menggunakan uang koin ya. Kita coba. Jadi pertama-tama letakkan gantungan bajunya di jari telunjuk kalian seperti ini. Nah, kemudian satu kantong plastik dikaitkan di sebelah kanan dan satu kantong plastik dikaitkan di sebelah kiri. Ini yang perlu kalian ingat ya, Nak. Jika posisi gantungan bajunya lurus seperti ini, artinya dia sudah seimbang. Kalau masih miring berarti belum seimbang. Nah, kita ukur sekarang. Ibu punya satu pensil. Ibu masukkan pensilnya di kantong sebelah kiri. Miring? Gantungan bajunya? Iya, miring. Mari kita buat gantungan bajunya ini menjadi lurus sehingga bisa seimbang. Caranya kita masukkan batu kerikilnya pelan-pelan sampai seimbang atau sampai gantungan bajunya lurus ya. 1. Sudah lurus belum? 2. Sudah lurus belum? Sudah. Karena sudah lurus berarti kita berhenti memasukkan batu kerikilnya. Nah, ini artinya satu pensil beratnya sama dengan 2 batu kerikil. Kita coba benda yang lain ya. Nah, ibu coba benda yang lain. Sekarang ibu akan mencoba limau tadi ya. Jeruknya kita coba masukkan di kantong sebelah kiri. Miring sekali karena jeruknya berat. Nah, sekarang kita coba masukkan batu kerikilnya pelan-pelan. 1. Karena dia miring sekali berarti akan semakin banyak batu kerikil yang harus kita masukkan. 2, 3, 4, 5, belum lurus ya kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Nah, beratnya ya. Limaunya ya.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ada, tunggu dulu. Nah, sebentar lagi. 32. Sedikit lagi, kita masukkan satu lagi. 2, kemudian tadi 32 ya, 33, 34, satu lagi 35. Nah, jadi buah jeruk ini beratnya sama dengan 35 batu kerikil. Nah, itu tadi contoh dari Ibu Kiki ya. Sekarang kalian sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian di meja kelompok kalian sudah Ibu siapkan satu kastuk, satu gantungan baju maksud Ibu, kemudian 2 kantong plastik, juga beberapa batu kerikil di atas meja kelompok kalian masing-masing. Kemudian di atas meja kelompok kalian juga sudah ada lembar kerja yang nanti harus kalian isi berdasarkan hasil timbangan kalian. Nah, apa Bu yang kita ukur? Yang akan kita ukur berat bendanya adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian, yaitu topi sekolah kalian. Keluarkan topinya, taruh di atas meja. Ibu sebutkan bendanya dulu ya, disiapkan benda yang akan ditimbang. Yang pertama tadi ya, topi sekolah. Kemudian yang kedua adalah kotak pensil kalian. Sudah disiapkan kotak pensilnya? Iya, taruh di atas meja kalian. Kemudian yang ketiga adalah sendok. Ibu sudah menyuruh membawa sendok, jadi sekarang keluarkan sendok dari tas kalian masing-masing. Sudah, satu saja ya sendoknya ya. Kemarin sudah perwakilan satu kelompok, satu anak saja yang membawa sendok, kata Ibu. Kemudian yang keempat adalah gelas plastik. Sudah dibawa gelas plastiknya? Iya, keluarkan gelas plastiknya. Nah, sekarang Ibu mau kalian praktek, kalian coba ukur benda tersebut, bandingkan dengan batu kerikilnya seperti yang Ibu lakukan tadi. Jadi harus ada anak yang bagian memegang gantungan bajunya ya. Kerja kelompoknya dibagi, semuanya harus bekerja, tidak boleh tidak bekerja, harus saling bantu-membantu. Jangan sampai ada temannya yang asik mengerjakan tugas dari Ibu Kiki, tetapi ada satu anak yang duduk santai melamun. Nah, itu tidak boleh. Kalau dapat tugas dari Ibu untuk kerja kelompok, artinya semuanya harus bekerja sama, saling membantu. Ada yang bagian memegang gantungan bajunya, ada yang bagian menyiapkan alatnya untuk ditimbang, ada yang bagian mencatat untuk untuk di lembar kerja siswanya. Siap ya anak-anak Ibu? Silakan dicoba. Jangan lupa diisi. Jadi misal nih, di sebelah kiri kantong plastik yang kiri, kalian memasukkan topi sekolah. Kemudian masukkan batu kerikilnya di kantong plastik yang kanan sampai posisi gantungan bajunya seimbang. Nanti misalnya seperti Ibu tadi, buah jeruk membutuhkan batu kerikil 35 biji. Kalian tulis di dalam kotaknya situ 35 batu kerikil. Nah, ditulis seperti itu. Ya, silakan dipraktekkan. Nanti Ibu akan keliling melihat cara kalian mempraktekkan.
Iya, semua anak-anak ibu keren dan hebat. Semuanya berhasil mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat, bahwa alat ukur berat benda ada dua. Ada yang disebut alat ukur satuan baku, ada yang disebut alat ukur satuan tidak baku. Yang tadi kita coba namanya alat ukur satuan tidak baku. Nah, setelah kalian tadi mengukur berat benda menggunakan gantungan baju, sudah ditemukan berapa kelerengnya, berapa batu kerikilnya. Sekarang kita jawab soal yang ada di bawahnya secara bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama, mana benda yang paling berat setelah kalian melihat di tabelnya? Yang mempunyai batu kerikil paling banyak itulah benda yang paling berat. Kemudian pertanyaan kedua, mana benda yang paling ringan? Nah, benda yang paling ringan adalah benda saat ditimbang mempunyai jumlah batu kerikil yang paling sedikit. Lalu pertanyaan nomor 3. Yang nomor 3 adalah urutkan berat benda tersebut dari yang paling ringan ke yang paling berat. Artinya yang ditulis nama bendanya ya nak, bukan jumlah batu kerikilnya. Nah, jadi kalau tadi misalnya Bu, yang paling ringan karena kelerengnya atau batu kerikilnya yang paling sedikit adalah sendok Bu. Berarti sendok ada di urutan pertama. Kemudian cari yang lebih banyak daripada sendok tadi. Oh, Bu, gelas plastik. Berarti gelas plastik di nomor kedua. Yang paling berat adalah kotak pensil Bu. Berarti kotak pensilnya terletak di yang paling belakang atau di nomor 4, urutan nomor 4. Nah, pelajaran Ibu tentang satuan tidak baku sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak Ibu, semuanya keren. Ibu akhiri pelajaran Ibu sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi